Anda pura-pura Lu takut Dibawa aja, ya, dibawa. Gimana? Dibawa. Kalau mau belajar dibawa, jangan di atas di sini. Ini diskusi, masa sampai 4 kali 5 kali ditanyain. Pura-pura bego. Pura-pura blow on. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan ya, yang digelari domba itu hanya Bani Israel. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel ngaku domba, berarti Anda serigala. Gitu. Halo saudara Mazmur. Halo. Dari sekte mana abang? Kristen Protestan. Protestan. Abangku. Mau nanya judulnya saya. Iya, itulah yang saya ingin tanya. Kalau kami umat Islam itu kan sami'na wa ta'ana. Apa yang diperintahkan Tuhan kami, itu yang kami lakukan. Nah sekarang Tuhan Anda kan katanya Kristus. Nah Kristus bang mengatakan memerintahkan kepada pengikutnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintahnya jangan kamu percaya. Kenapa ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kenapa abang percaya? Iya, kalau judulnya buat saudara kita Muslim, ya ini kan yang punya room kan Muslim. Jadi buat saudara Muslim ya itu mungkin udah benar judulnya. Kalau buat kita ya tetap percaya sama Nabi sama Rasul kan gitu. Bukan bang, bukan. Paulus itu Yesus ini kan harus dipercaya, benar nggak? Iya kan dia kan pilihan Yesus jadi Rasul. Iya, berarti dia harus dipercaya kan bang? Iya, perkataan Rasul, Nabi sama Rasul ya tentu ya harus dipercaya. Sekarang ketika beliau mengatakan jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, pertanyaan saya kenapa justru Anda percaya? Kepada Paulus kan perintahnya jangan percaya. Iya, yang ketemu di padang gurun kan ya namanya juga ketemu setiap perjalanan. Kita kan tidak tahu siapa. Yang jelas kalau walaupun Paulus ketemu di padang gurun, ya memang dia sebagai rasul pilihan malah. Kalau kita bilang memilih antara rasul-rasul ya pengajaran Paulus luar biasa. Walaupun awalnya Bang, perintah Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kok justru Anda menyanjung Paulus? Bukannya Yesus mengatakan jangan percaya, bang? Kok malah Anda percaya? Mana yang betul ini? Jadi gini, kalau iman itu kan kita kan bukan asal beriman, kita pelajari. Betul, tapi harus. Kalau Paulus ini kan nggak ada yang ditutupi. Dari tadinya antikristus membunuh pengikut Kristus. Perintah Yesusnya apa, bang? Percaya ndak? Atau jangan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Ya perintah Yesus kita semua percaya, tapi kan khusus untuk Paulus itu kita lihat perjalanan hidupnya. Kenapa jadi kayak gitu? Berarti Anda tidak taat kepada Yesus, bang. Memang Anda ini benar-benar serigala berarti. Nyamar-nyamar pengikut Yesus, tetapi Anda ingin merusak ajaran Yesus. Anda nyamar berarti. Kan gitu. Cuma kan harus saya akui banyak hafal ayat Alkitab. Mungkin bukan masalah hafal saja. Ini perintah Yesus, bang. Kalau Anda tidak mendengarkan perintah Yesus, habis itu Anda ngaku-ngaku pengikutnya, berarti Anda hanya ingin merusak ajaran Yesus dari dalam. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Iya, perkataan Yesus kan udah saya iakan. Yang jadi pertanyaan saya, cuma kan banyak tahu tentang isi Alkitab. Jadi maksudnya gini, coba dicari pengajaran Paulus yang enggak penukasi atau pengajaran yang sesat atau yang jelek lah kita bilang. Abang, bagaimana ceritanya seorang penyesat mau memperlihatkan ajaran yang tidak baik? Tidak akan ada orang yang disesatkan kalau begitu. Penyesat ini harus menampilkan ajaran yang baik menurut pandangan Kristen, menurut pandangan pengikutnya.
Tapi pandangan Tuhan pasti tidak baik. Contoh, ajaran tidak bersunat. Itu kan bertentangan dengan Tuhan itu, Bang. Menurut yang disesatkan oleh penyesat, apa yang diajarkan oleh yang menyesatkan pasti baik. Sama seperti seorang anak yang dimurtadkan oleh Lina Wijaya. Menurut dia, apa yang diajarkan Lina Wijaya itu baik. Karena dia sudah terjerat di dalam penyesatan tersebut. Tapi ketika dia sadar, dia akan keluar dari penyesatan itu. Sekarang Anda memuji Paulus karena Anda korban Paulus. Kan perintah Yesusnya jangan percaya. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik. Kata Yesusnya apa? Jangan percaya. Matius 24 nomor 23, nomor 25, 26. Nah, kenapa Anda percaya? Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Karena ada hanya dua pilihan. Percaya kepada Yesus, meninggalkan Paulus, atau percaya kepada Paulus, meninggalkan Yesus. Itu dua pilihan. Jadi gini loh, itu kan karena Yesus sudah tahu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Tapi kan Paulus ini kita lihat pengajarannya kayak mana. Mungkin Bang Juma udah paham banyak membaca Alkitab. Pengajaran Bang Saya Juma paham, Bang. Semua ajaran Paulus itu bertentangan semua dengan Yesus. Tidak ada ajaran Paulus yang tidak bertentangan. Semuanya bertentangan. Tapi Anda mengatakan Anda pasti akan mengatakan, oh tidak. Kenapa Anda mengatakan tidak? Ya karena Anda adalah korban yang disesatkan oleh Paulus. Pasti Anda bela. Sekarang indung daripada permasalahan ini adalah, apakah Yesus minta percaya kepada Paulus atau minta jangan percaya? Itu dulu. Iya, tapi kan kalau saya tanya ke Juma juga kan, apapun istilahnya rasul atau nabi yang kalian percaya kan pasti kalian percaya benar. Jadi karena perintah Tuhan kan, Bang, nggak mungkin terima. Kalau perintah Allah di dalam Al-Quran untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Maka kami percaya kepada Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Kami diperintahkan kemudian untuk percaya. Maka saya percaya kepada Nabi Muhammad karena Tuhanku Allah memerintahkan percaya. Sekarang Tuhan Anda adalah Yesus. Tuhan Anda Yesus melarang percaya kepada Paulus. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Anda adalah antikristus yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Di ayat di kitab apa itu jangan percaya kepada Paulus secara eksplisit disebut nama Paulus. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Tapi nggak ada, kata saya nggak ada langsung jangan percaya ke Paulus. Iya kan itu nubuat, Bang. Namanya nubuat itu tidak menyebut nama. Yang dimaksud Yesus di situ adalah barang apabila ada orang berkata ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Ya itu udah benar banget yang kata Juma yang dibaca. Cuma maksud saya itu untuk karena banyak pengajaran-pengajaran nabi-nabi sesat itu. Ini Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Pertanyaannya, Yesus perintahkan percaya atau jangan percaya? Tadi kan Bang Juma bilang langsung sebut nama Paulus, nggak ada di situ. Kalau Paulus yang mengaku, bukan Paulus. Kalau bukan Paulus, yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun siapa menurut Abang? Yang jelas secara eksplisit Yesus ketemu di perjalanan ke Damsyik, ketemu Yesus. Berarti perintah Yesusnya apa, Bang? Percaya atau jangan percaya?
Iya kan bukan disebut Paulus. Kalau Paulus ini kan pengajarannya. Tapi kalau ada orang yang bertemu dengan aku di padang gurun, percaya atau jangan percaya? Ya memang jangan percaya tersebut. Iya, jangan percaya. Berarti nabi-nabi palsu. Berarti Anda sudah mengakui jangan percaya kepada Paulus. Makanya kita nggak semua percaya ke nabi-nabi palsu juga. Kita kan istilahnya kalau namanya namanya apa, Rasul Paulus itu memang pilihan. Dari jadi perintahnya Bang, jangan percaya. Kok jadi pilihan? Jadi, memang kalau membahas Yesus, jadi jangankan Paulus ditolak ya, ditolak banyak orang. Jadi tertulis kok di Alkitab semua. Jadi Paulus ini nih kerasulannya diragukan. Anda ini ngomong apa? Anda ngomong apa? Dulu narasi Juma. Memang Paulus Anda ngomong apa? Anda ngomong apa? Yesusnya berpesan apa? Enggak. Itu dulu Anda selesaikan dulu. Apakah Yesus? Salah ngomong tadi. Rasul Paulus ini saya ikuti narasi Juma. Ya memang dia diragukan kerasulannya, malah digugat. Oh iya dong, bukan diragukan lagi. Yesus mengatakan jangan percaya, ya jangan percaya. Enggak, buat orang-orang Yahudi juga kok meragukan, malah dia ya intinya kan perintah Yesusnya jangan percaya, abangku. Nah, jadi kita Yesus harus mengajarkan jangan percaya. Ya jangan percaya. Maksudnya jangan jadi Kristen. Sederhana kok itu. Kata Yesusnya. Kalau bahasa sekarang itu banyak yang menolak lah kerasulannya, malah diragukan tadinya di Israel. Seluruh murid-murid Yesus menolak. Sampai hari ini orang Yahudi menolak kerasulan Paulus. Tapi kan hanya orang Roma yang percaya. Kan Rasul Paulus itu rasul pilihan gitu loh, sama aja. Siapa yang pilih? Siapa yang pilih, abangku? Siapa yang pilih? Siapa yang pilih? Ketemu langsung di Damsik kok, perjalanan ke Damsik. Itulah yang Yesus sampaikan. Kalau ada yang mengaku bertemu aku di padang gurun, jangan kau percaya. Kok kitab Anda bantah? Kok ajaran Yesus Anda bantah? Pesan Yesus Anda bantah? Kenapa demikian? Karena Anda itu adalah antikristus. Anda serigala. Ngaku-ngaku murid Yesus, tapi tidak mendengarkan Yesus. Anda serigala, nyamar-nyamar domba. Padahal Anda itu sebenarnya bukan murid Yesus Anda ini. Kalau kita berbicara tentang Paulus ini, nggak ada yang ditutupi Bang Juma. Awalnya dia yang antikristus. Nggak urus itu Bang, nggak urus. Jadi nggak ada yang ditutupi. Mau Paulus jadi, itu jadi. Kalau Anda tidak tutup-tutupi, firman Tuhan harus nggak ada yang ditutupi. Oke, kalau begitu tolong sampaikan kepada saya ajaran Paulus ketika dia berusia 20 tahun sampai usia meninggal. Apa saja ajarannya? Ya itu aja, lihat pengajaran dia. Katanya nggak ada yang ditutup-tutupi, gimana sih? Ya memang kan nggak ada yang ditutupi, maksud saya awalnya. Ya, makanya saya bertanya, apa ajaran Paulus usia 20 tahun sampai dia meninggal? Kalau kita bahas tuntas nanti, mulai dari Roma semua yang dituliskan. Roma lagi. Nah, jangan loloskan Roma Efesus, dulu, abangku. Korintus. Kalau kita bahas tuntas, Yesusnya dulu, Bang. Yesusnya dulu, Bang. Perintahnya jangan percaya. Jujur kan kita berbicara. Kepribadian Paulus itu awalnya antikristus. Bukan masalah itu, abangku. Yesus berkata jangan percaya, Bang. Alamak. Iya, tapi kan nggak disebut namanya. Tapi kalau ada orang mengaku bertemu di padang gurun, percaya atau jangan percaya? Ada lagi yang ketemu di padang gurun, banyak itu. Inilah yang saya katakan, Kristen ini adalah serigala. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Makanya nanti pada saat kalian ketemu Yesus, kalian diusir. Apa kata Yesus kepada Kristen nanti? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, Kristen. Itu udah benar buat nabi-nabi palsu, buat iya Kristen. Karena pengikut Paulus lah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, hanya Kristen. Kenapa Kristen melakukan itu? Karena percaya kepada si penyesat Paulus. Gitu, Bang. Itu dalil, Bang. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Kalau kau percaya kau akan disesatkan. Nah inilah Anda disesatkan. Oke? Anda sudah paham di situ? Udah masuk, Bang, di kepala udah masuk. Oh ternyata saya salah jalan selama ini.
Perintah Yesusnya ternyata jangan percaya kepada Paulus. Kok saya jadi percaya? Ya. Jadilah saya Kristen. Apa yang dibilang sama Juma nggak ada yang saya sangkal, hanya satu tadi doang untuk Apa itu, Bang? Nama itu kan jelas Tidak disebut nama, abangku, Ya. abangku. Kalau hanya di, itu doang. kalau, Apa yang abang, dibilang Juma itu kan saya nggak sangkal. Saudara, Jadi memang saudara, Paulus ini memang ya pilihan, tapi memang awalnya saudara, dia itu antikristus, pembunuh. Saudara, Anda kan punya logika akal nih. Kalau Anda dipesan, saudaraku Mazmur, kalau kau bertemu di TikTok, ada anak laki-laki tampan, ya, bermasker, matanya sipit, pintar, cerdas, ganteng dan seterusnya, jangan kau percaya sama dia. Itu menurut saudara, ketika Anda bertemu dengan Bang Suma, Anda percaya nggak Bang Suma setelah ada nasihat seperti tadi? Kan di luar Juma Muslim yang naik-naik sama yang upload ada yang pakai masker. Siapa dulu? Ya, tapi kan mereka tidak ganteng, cuman Bang Suma yang ganteng. Gimana sih? Maka ketika Anda bertemu dengan saya, perintahnya apa? Percaya Bang Suma atau jangan percaya sesuai dengan nasihat tadi. Meskipun dia tidak menyebut namanya Bang Suma, tapi dia sebutkan ciri-cirinya. Ganteng, giginya boneng, tingginya 179 km, bahunya lebarnya 3 liter dan seterusnya, pakai masker, matanya sipit, tinggal di Makassar. Ketika Anda bertemu dengan saya yang memenuhi syarat itu, meskipun nama saya tidak disebutkan, Anda percaya nggak kepada Bang Suma? Ya kalau pengajaran Juma, saya temuinlah beberapa orang contoh. Pengajaran Juma istimewa, sama bagus, sama jujur dalam perjalanan hidupnya gitu loh, catatan kehidupannya ya saya Anda percaya? Iya. Ya berarti Anda tidak mendengarkan nasihat guru Anda tadi. Itu namanya kopla. Ya enggak ya. Kan Anda percaya? Kan guru Anda sudah menasihatkan, kalau kamu bertemu dengan seorang anak laki-laki ganteng, pakai masker hitam, pakai baju kuning, ya, kemudian dia tingginya 1340 meter, kemudian lebar bahunya itu 3 cm, jangan kau percaya. Nah, ketika abang bertemu dengan saya, Anda percaya enggak? Iya, kalau pengajaran Juma berarti Anda tidak mengikuti nasihat guru Anda. Berarti Anda itu guru murid murtad. Jadi, Anda tidak mendengarkan, kemudian guru Anda itu murtad namanya. Itu namanya murid yang murtad, murid yang berkhianat. Sama seperti yang Anda lakukan hari ini. Yesus mengatakan, apabila ada orang bertemu, mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Nah, Anda bertemu dengan Paulus. Paulus ketemu dengan saudara Mazmur, ngopi yuk, ada yang saya mau omongin samamu. Apa Bang Paulus? Gini saudara Mazmur, saya ketika saya ke Damsyik di padang gurun, saya bertemu dengan Kristus. Dan ketika saya di penjara di dalam bilik rahasia, saya juga bertemu. Makanya saya menulis surat di sana karena Yesus datang kepada saya dalam bilik rahasia itu. Kalau Anda sehat, Anda waras, tentu Anda tidak percaya. Kenapa? Masih terngiang pesan guru. Kalau ada yang mengaku-ngaku samamu bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik rahasia, kamu jangan percaya ya. Baik Tuan Guru. Kalau Anda murid yang setia, sehebat apapun Paulus, secantik apapun dia, selebar apapun bibirnya, sepanjang apapun giginya, kalau Anda percaya dan setia kepada guru Anda Yesus, Anda tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Kalau Anda pengikut Yesus yang setia, mustahil Anda percaya. Tapi kalau Anda murid palsu, Anda hanya jadikan ucapan Yesus itu sebagai aksesoris doang. Biar mengaku-ngaku murid Yesus tapi anti Yesus. Itulah Kristen. Iya, mengaku betul. murid tapi bukan Kalau murid. Itulah yang disebut serigala berburu landa. Tapi kan memang itu untuk pengajaran-pengajaran sesat nabi-nabi palsu, Mang Juma. Nah, inilah jadinya kalian Kristen. Kan sudah dilarang. Yesus sujud, Yesus satu Tuhan, kalian 3. Yesus sujud, kalian jingkrak-jingkrak. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus nggak makan babi, kalian pesta babi. Apalagi? Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Itu
Itu akibatnya bertentangan dengan ajaran Yesus, karena kalian tidak mendengarkan nasihat beliau. Makasih Bang Afida. Kalau hal-hal gituan bagi kita itu nggak perlu lagi hati ini. Nah, itulah akibatnya. Jadi itulah sebabnya kalian tersesat. Karena Yesus kan ada tertulis di Alkitab, Bang. Itu. Apa itu? Di mana? Perkara najis sama dosa itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar. Itu yang disalahartikan kemudian oleh Kristen. Kenapa? Karena sudah dibawa oleh Paulus. Paulus mengatakan, semua halal bagiku, tidak ada yang haram. Semua boleh bagiku, tidak ada yang dilarang. Bebas. Makanya Paulus mengatakan kepada pengikutnya, Galatia 5, kalian, Kristus telah memerdekakan kita dari aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Itu Paulus yang menggiring kalian untuk melakukan hal tersebut. Sampai-sampai hal cuci tangan dan tidak cuci tangan lalu makan itu pun kalian artikan bahwa itu berarti Yesus sudah membatalkan haramnya babi. Itu karena kalian mengikuti Paulus. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang menghalalkan makan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Matius 5 nomor 19. Itu saudara. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada babi itu halal. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Tapi setelah Anda percaya kepada Paulus, padahal tadi Yesus mengatakan jangan percaya, semua yang diharamkan Paulus Yesus Anda ambat semuanya. Itu saudaraku, makanya Yesus mengatakan jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kapan kau percaya kau akan disesatkan. Nah, inilah jadinya. Inilah jadinya, Bang. Iya, tapi kan itu nggak melanggar hukum-hukum di dalam satu negara juga masalah makan-makan. Kok jadinya ke agama saudaraku? Itu bukan hati ini yang perlu, Bang Juma. Iya, silakan itu Anda jawab nanti. Kan Yesus nanti datang jadi hakim untuk kalian. Kalian kalau dihakimi Yesus, siapa yang menghalalkan babi untukmu? Kau jawablah itu, Bang. Oh, yang menghalalkan babi itu adalah siapa? Siapa yang menghalalkan babi? Yang najis itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar, perkataan ini loh. Itu bukan masalah halal haramnya babi. Itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Bukan masalah haram halalnya. Babi tidak ada jadi menu makanan orang Yahudi itu, tidak ada babi di situ di meja. Ada meja babi. Oh, ada babi di situ di mejanya. Habis itu dia mengatakan, bukannya masuk ke mulut yang najis, tapi yang keluar. Lalu artinya babi yang ada di meja Yahudi itu bisa mereka makan? Enggak. Mereka enggak makan babi. Enggak ada di meja makanannya orang Yahudi itu babi. Lagi-lagi di kitab mereka Yesaya 66 nomor 17 nomor 18. Nomor 15, 16, 17, 18. Aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus balao. Itu dalil. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Jadi Anda jangan mengatakan apa yang masuk. Enggak semudah itu. Kenapa Anda memudahkan hal yang haram oleh Tuhan Anda halalkan? Karena Anda mengikuti Paulus. Coba. Iblis mau agar seluruh makanan dimakan oleh manusia, agar mereka jatuh dalam dosa. Paulus mau agar seluruh makanan yang diharamkan Tuhan halal dimakan oleh manusia. Paulus dan iblis karakternya sama. Ketika Tuhan mengharamkan kemudian Adam untuk makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblis datang, makan aja, nggak ada yang haram. Ketika Yesus datang mengajarkan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Iblis datang, Paulus datang, makan semua, tidak ada yang haram. Jadi karakter Paulus dan karakter iblis sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendatangi Paulus, membisikkan Paulus ajaran membebaskan manusia dari makanan yang diharamkan Tuhan? Siapa?
Siapa yang datang ke dia di padang gurun itu? Pura-pura jadi Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa pura-pura jadi Yesus? Kalau di Gan Eden, iblis datang pura-pura jadi ular. Kalau di Bani Israel, iblis datang berpura-pura jadi Yesus. Itu siapa? Yang Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, membawa nama aku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat datang mengaku Yesus Kristus. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Yang datang kepada Paulus. Yang Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kalau ada orang yang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Itu siapa? Yesus Kristus yang mana itu yang jangan dipercayai? Yang asli atau yang setan? Karena Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus. Yang mana yang asli? Anak Maria atau yang datang berupa cahaya di padang gurun yang ditemui Paulus, yang mendirikan agama Kristen? Kalau Yesus tidak mendirikan agama Kristen, Yesus tidak mendirikan ajaran Kristen, Yesus tidak mendidik pengikutnya untuk menjadi pengikut Kristen. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus membisikkan Paulus agar manusia seluruh dunia menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan Kristen. Ada dua Yesus berarti kata Juma. Nah, jadi kata Paulus, kata Paulus bukan kata saya aja, tapi kata Paulus juga. Kan udah jelas banyak penyesat bawa namanya, tapi yang jelas ya Yesus yang di Alkitab, ya yang disalib, yang mati, bangkit, ya itu Yesus Kristus. Iyalah, memang itu Yesus Kristus yang keluar dari kubur. Tapi apakah dia anak Maria? Itulah yang Yesus sampaikan ke muridnya sebelum penyaliban. Jika ada yang mengaku bertemu Kristus, jangan kau percaya. Itu Kristus palsu, itu bukan saya. Ya, yang dikuburkan, yang disalib dan dikuburkan sama bangkit, ya tentu Yesus Kristus juru selamat dong. Ya kata kan? Siapa? Kata siapa? Murid-murid asli saja ragu kalau itu gurunya. Baca, yuk. Baca dalilnya bang. Matius 28 nomor 15, 16, 17, 18. Murid-murid Yesus ragu kalau itu adalah guru mereka. Berarti Juma sengaja menyembunyikan ayatnya setelah Yesus bangkit dari kubur, kan berarti Juma menyembunyikan ayatnya, dia masih di dunia sebelum dia. Saya tidak menyembunyikan ayat, justru saya menunjukkan ayat Matius 28 data 16, 17, 18. Murid-murid ragu kalau itu gurunya. Dan dia ketemu ke murid-muridnya sebelum naik ke surga. Iya, tapi kan mereka ragu. Bahkan mereka menganggap gurunya itu yang muncul itu hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa yang dibilang Juma benar, tapi lihat ayat lainnya kayak ke Filipus tuh. Murid-muridnya mengira yang dia lihat ini hantu. Udah selesai perkara kita. Itu hal wajar, namanya udah mati kok bisa bangkit, baru mereka di situ berpikir. Berarti Yesus tidak mengajarkan kepada muridnya kalau dia akan bangkit. Karena mereka kaget, takut, mengira melihat hantu. Kalau sejarah, Bang Juma, bukan begitu. Sejarah itu dicatatkan. Kita ngomong-ngomong kayak sekarang tunjukkan. Sekarang tunjukkan. Prabowo jadi presiden, dicatat berapa kali mencalonkan, bukan dia yang nuliskan, Bang Juma. Sekarang tolong Anda tunjukkan. Tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberi pesan kepada muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Aku Yesus akan bangkit. Tolong tunjukkan dalilnya. Paling dia mengatakan anak manusia, anak manusia. Memang Yudas bukan anak manusia? Oke, saudaraku, ya, jadi jelas perintah Yesusnya, jangan kamu percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Itu perintahnya. Kalau Anda percaya kepada Kristus, tunggu aja kedatangan Yesus yang kedua, Anda akan diusir.
Saya kira begitu Iya, sementara jadi Saudara Mazmur. Bang Juma itu nggak terima Alkitab itu semuanya karena ya boleh dibilang pemuka agama Islam juga udah dianggap Bukan, udah Saudara. wajar. Tapi Adinda, kalau Adinda, orang udah baca ada Alkitab host saya di benar-benar bawah, nggak naik paham, dulu dong, saya mau nggak ada ibadah. lagi yang lebih sempurna dari Alkitab itu Bang Juma. Cuma saya tetap menghargai, namanya kita beda iman. Saya akui Adinda saya di juga bawah, boleh dong? Anda ngerti banyak tentang Alkitab, tapi karena memang belum menerima, ya memang harus begitu. Namanya iman. Lah, itu bagaimana saya menerima, Bang? Yesus mengatakan, jangan kamu percaya bila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Saya orang waras. Yesus memberi perintah. Ya, saya tidak dengar, Bang. Jadi gini Bang Juma, Silakan. seandainya juga saya bertanya terus baca-baca kita Quran atau hadis. Kalau misalkan saya ngambil anu sendiri, pasti rancau pikiran saya kayak mana gitu loh. Tapi kan ya kalian pasti juga menjelaskan kayak gini namanya iman. Saudaraku, kira-kira begitu. Pasti saudara, kalau kita begitu kita baca kayak berbohong dalam tiga hal. Kalau ketemu orang Yahudi, orang anu gitu, digeser dan ke jalan sempit. Kita kan udah pusing mikirin itu. Pasti pusing mikirin itu. Pusing lemah, dong. Bang, lemah. Enggak pusing saya bisa menjelaskan itu. Nah, itu dia yang ayat saya bilang. Ayat yang Anda bawa itu ayat pada saat itu, karena pada saat itu perang telah berkecamuk. Itu sedang perang. Anda bawa surah At-Taubah, itu perang saat itu, Bang. Bukan untuk saat sekarang. 3 bohong. Di Islam itu malah dilarang berbohong, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan 3 tadi. 3 keadaan tadi. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, mengamankan diri, menyelamatkan diri pada saat perang. Boleh. Jadi saya tanya dulu, dalam 3 hal ini, contohnya salah satunya apa tadi? Menyenangkan hati istri dalam berperang. Satunya apa? Mendamaikan orang yang lagi berseteru supaya mereka tidak saling bunuh-bunuhan. Nah, yang pertanyaan saya, tentu itu menyenangkan hati istri sama mereka jadi damai yang berseteru. Saya tanya ke Bang Juma, kalau udah berbohong, itu dosa enggak? Bohong itu dosa, jelas. Itu jelas dosa. Tetapi dalam dosa. Upah dosa apa? Upah dosa adalah neraka. Maut, mati gitulah. Iya. Nah sekarang di Islam itu dilarang berbohong, kecuali darurat 3 hal tadi. Apa itu? Ketika istri kita mau senangkan hatinya karena ada kasus masalah dengan kita, ada masalah dalam rumah tangga yang bisa kemudian membuat perpecahan, maka apa yang kita lakukan? Mendamaikan. Dengan cara apa? Membuat hati istri itu senang. Dan ini dilakukan semua oleh orang Kristen. Orang Kristen itu dilarang berpisah dengan istrinya. Jadi apapun yang terjadi, bohong adalah solusi supaya tidak cerai. Kedua, orang berseteru sudah mau membunuh-bunuhan satu sama lain. Saya datang mengatakan kepada dia sudah memaafkan kamu kok, dia mau kok salaman samamu, dia mau kok berdamai, dia mau atur damai. Masa Bang? Iya, kalau tidak kubunuh. Tidak, dia baik kok samamu, semalam saya ketemu, katanya dia mau minta maaf samamu. Habis itu saya pergi juga di pihak yang sebelah. Begini Bang, adik kau itu sudah mengaku bersalah, dia ingin minta maaf. Masa sih? Iya, ya udah kalau gitu pertemukan aku. Akhirnya mereka bertemu, silaturahmi terjalin. Boleh nggak itu? Boleh. Jadi kalau itu Bang Juma, itu boleh. Iya, saya itu akui. Yang ketiga, saya selesaikan dulu. Yang ketiga, ketika kemudian kita dalam perang, kita dikepung sama musuh, boleh nggak kita berpura-pura kemudian menjadi bukan lawannya? Boleh nggak? Boleh. Sama seperti seorang TNI dalam perang, dia kasih kemudian lumpur wajahnya untuk berpura-pura seperti bukan TNI, seperti rumput dan boleh, itu yang dimaksud. Tetapi kalau di Kristen Bang, segala-galanya boleh dusta. Bahkan di dalam Kristen untuk menjual Yesus pun boleh dusta. Filipi 1:18.
tentang Yesus, baik disampaikan dengan cara dusta, dengan cara membohongi, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan semangat tipu, propasis dalam bahasa Yunaninya, atau semangat asli atau jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Jadi gini Bang Juma, Di Kristen itu tidak ada yang tidak bohong. enggak, Semua kalau bohong. saya nggak menyangkal ini, saya bikin dulu. Nah, gitu dong. Nah, kalau saya orangnya, Saudaraku, adindaku, Islam naik dong. Please bantu aku mau ibadah. jadi Adinda gini, Nadia. apa yang dibilang Juma betul. Kalau untuk menyelamatkan orang boleh berdusta, tapi Nah, nggak itu harus di Islam dituliskan. tuh. Nah, nggak usah dituliskan dulu di kitab suci. Saya sendiri sebagai Kristen gini loh. Nah, itulah itu yang dibolehkan di Islam. Mantap Ada kan? tetangga, ini saya ceritain dulu. Biar enggak apa-apa kalau saya orangnya ngeper kok, ngikutin narasi Juma. Jadi gini, saya kan di Alkitab itu nggak tertulis boleh berdusta berbohong dalam 3 hal. Malah ditulis, kalau berbohong itu atau dusta itu adalah upahnya, dosa itu adalah maut. Kalau berdusta jangan berbohong. Jadi gini, pernah tetangga saya dulu waktu di kampung, mungkin ya beda-beda umur setahun, tapi suka berantem gara-gara apa, udah pada bujangan, jadi seringnya berantem. Jadi kebetulan si kakaknya, si adiknya bawa golok, lari ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Ya memang langsung lari, begitu lari, mungkin dia ngelihat atau ke arah mana masuknya, masuk ke dalam rumah kita, masuklah ke kamar. Jadi ditanya, tadi ada si Anu gitu. Kakaknya lah yang lari, situnya si adiknya bawa golok. Ya saya bilang memang nggak ada, walaupun nggak ada ajaran di Kristen gitu boleh berbohong dalam 3 hal. Nalar kita itu udah pasti menyelamatkan dia kan. Nah, Bawa itu golok yang tuh, dibolehkan di Islam, Bang. Itu. Nah, sekarang maaf nih, saya mau ibadah, Enggak, saya mau saya izin anu dulu. dulu. Saya kan nggak menyangkal Juma. Ini kan saya Iya. ikutin narasinya. Nah, kalau saya tunjukkan memang pasti berarti pasti Islam dia tidak digolok, salah gitu. dalam hal ini. Ah. Sekarang kalau di dalam agama saudara, misalnya di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Itu dalil. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Segala sesuatu boleh. Belum lagi kalau Anda bercerita di dalam kitab 2 Korintus. Dalam 2 Korintus juga diterangkan bahwa 1 Korintus 9 nomor 20. Di situ juga diterangkan bahwasanya Paulus mengaku kepada orang Yahudi berpura-pura menjadi orang Yahudi, kepada orang Yunani berpura-pura sebagai orang Yunani, supaya dia bisa memenangkan banyak jiwa. Bahkan dikatakan, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala supaya engkau cerdik seperti ular. Ular itu adalah tabiat iblis. Itu kitab saudara. Jadi di Kristen itu bahkan untuk menjual Yesus pun boleh mengelabui. Mana dalilnya? Filipi 1 nomor 18. Sekira begitu sementara saudara, saya izin ibadah, ada adik saya di sini, nanti dilanjut saya izin 10 menit insyaallah. Oke, saudara Turun Mas dulu Nur. ya. Thank you, Bang. Kita turun dulu ya. Siap. Iya Bang, silahkan untuk sholat zuhur. Ini saya gantikan dulu Bang Juma ya, weh. Karena, tapi ini aku nggak bisa keras-keras ya, karena akun aku